حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustazuna Jazakallah khairan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banzari LC Hafizahullah telah hadir di Zoom Majelis Nadita Online. Dan sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan syarah Kitab Tauhid dari kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala yang telah sampai kepada halaman 136 bab ke-11 tergolong sebagai kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Untuk waktu dan tempatnya kepada Ustazuna kami persilahkan, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 6 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin, akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang ke-11. Penulis hafizahullah taala mengatakan babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab ke-11 tergolong sebagai kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Bernazar kepada selain Allah. Maksud dari bab ini adalah Maksud dari bab ini adalah bahwa penulis di dalam bab ini menjelaskan tentang hukum bernazar kepada selain Allah,
dan hukumnya adalah haram dan termasuk kesyirikan. Hukumnya adalah haram dan termasuk kesyirikan. Hal ini disebabkan karena nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu nazar itu ibadah? Yang pertama, nazar ibadah kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Memuji orang-orang yang menunaikan nazar, sebagaimana dalil nanti kita baca dalam surat Al-Insan ayat 7, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis matan. Yufuna bin nadri, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menunaikan nazar, yaitu orang-orang yang beriman menunaikan nazar. Ini tanda bahwa nazar adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memuji nazar tersebut. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang bernazar hendaklah dia tunaikan. Ini juga menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Oleh karenanya ada selain Allah dan hukumnya adalah haram. Dan bernazar kepada selain Allah kesyirikan. Kenapa? Karena nazar adalah ibadah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia termasuk syirik akbar. Jadi ketika penulis mengatakan babun minasyirki, bab 11 tergolong sebagai kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Kesyirikan yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Sebentar ya. Saya lagi Taib. Kemudian penulis membawakan dalil. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut terhadap suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 7. Surat Al-Insan ayat 7. Taib. Penulis kemudian mengatakan wa qauluhu ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kalian infakkan atau kalian nazarkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sekarang kita ingin membahas tentang ayat yang pertama, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Mereka di sini adalah orang-orang yang beriman. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Mereka menunaikan nazar. Orang-orang yang beriman. Dan ini bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam.
mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Baik. Sekarang kita baca hubungan antara bab dengan kitab tauhid. Penulis hafizahullahu taala mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid anna al-musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirik al-munafi lit-tauhid wa huwa an-nadhru li ghairillah liyuhdhar wa yujtanab. Naam. Hubungan antara bab dan kitab tauhid, bahwasanya pada bab ini penulis menerangkan salah satu bentuk kesyirikan yang bisa meniadakan tauhid seseorang, yaitu bernasar untuk selain Allah agar perbuatan tersebut dapat dihindari dan dijauhi. Nah, itu hubungan bab dengan tauhid, bahwasanya bernazar kepada selain Allah termasuk daripada perbuatan kesyirikan, apapun jenis nazar tersebut. Ya, apapun jenis nazar tersebut, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Dan kepada selain Allah yang dimaksud kepada siapa saja, kepada siapa saja. Kemudian harus dipahami baik-baik bahwasanya apa saja yang dipuji pelakunya di dalam redaksi syariat maka dia adalah ibadah. Itu digaris bawahi baik-baik. Apa saja yang dipuji pelakunya di dalam redaksi syariat, maksudnya redaksi syariat itu adalah dalil syar'i, maka dia adalah ibadah. Oleh karena itulah bernazar kepada Allah adalah ibadah. Maka memalingkannya kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Ya, bernazar kepada Allah adalah ibadah. Maka memalingkannya kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Itu hubungan bab dengan tauhid. Adapun hubungan dalil dengan tauhid adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji orang-orang yang bernazar. Dan pujian Allah itu berarti ibadah. Maka jika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Kemudian kita baca makna kedua ayat secara global. Annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'at. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqana biha wa kulla ibadatin iltazamna lahu aw li ghairihi wa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi. Naam. Makna kedua ayat secara global, sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan suatu hal yang mereka wajibkan atas diri mereka berupa amalan-amalan ketaatan. Allah Subhanahu juga mengabarkan bahwa dirinya Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua sedekah yang kita infakkan serta semua ibadah yang kita wajibkan bagi diri sendiri, baik sedekah dan ibadah itu untuk Allah maupun untuk selain Allah. Maka Allah akan membalas semuanya sesuai dengan niat dan maksud orang tersebut. Baik. Sesungguhnya Allah memuji. Nah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi kan, memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan suatu hal yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri. Itulah nazar. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kullu syai'in yumdahu fa'iluhu fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang dipuji pelakunya maka dia adalah ibadah.
Contohnya bagaimana? Misalkan mewajibkan atas diri mereka sendiri berupa amalan-amalan ketaatan. Saya bernazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Saya bernazar untuk bersedekah. Saya bernazar untuk menyembelih hewan. Saya bernazar untuk sholat. Saya bernazar untuk i'tikaf. Segala macam yang Allah tidak wajibkan, tapi Dia wajibkan dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Itu namanya nazar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa dirinya mengetahui semua sedekah yang kita infakkan serta semua ibadah yang kita wajibkan bagi diri sendiri, baik sedekah dan ibadah itu untuk Allah maupun untuk selain Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui, maka ini membuat kita muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, yaitu dalam perihal niat. Niat kita saat bernazar untuk siapa? Niat kita saat bersedekah untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan Allah akan membalas sesuai dengan niat dan maksud orang tersebut. Nah, ini menunjukkan agar kita perhatian terhadap niat. Saya sedikit ingin membahas tentang nazar ya, ingin membahas tentang nazar. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal nazar itu dilakukan oleh Maryam alaihissalam pada surat Maryam ayat 26. Asal nazar dilakukan oleh Maryam alaihissalam pada surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman. Sungguh aku bernazar untuk Allah yang Maha Pengasih sauman. Sauman itu artinya menahan. Menahan di sini beliau menahan untuk tidak berbicara. Maka oleh sebab itulah sekali lagi makna nazar adalah ijabul mukallafi ala nafsihi syai'an lam yakun alaih sawa'un kana munjazan au mu'allaqan. Yang artinya seorang hamba mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya. Seorang hamba mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya, baik itu secara langsung ataupun secara terikat. Terikat itu maksudnya bagaimana? Kalau saya bernazar akan berpuasa 3 hari berturut-turut, nah ini langsung. Kalau secara terikat bagaimana? Terikat dengan sesuatu. Saya berpuasa 3 hari berturut-turut jika sembuh dari sakit. Ini terikat namanya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, dan telah poin kedua tentang nazar telah terdapat di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak tentang larangan bernazar dan penjelasan bahwasanya bernazar itu dimakruhi dalam syariat Islam. Jadi meskipun dia ibadah ya, meskipun dia ibadah akan tetapi dia dimakruhi di dalam syariat Islam ya. Sebentar. Saya ini kalau boleh curhat baru meletakkan baru mendaftar internet wifi. Ternyata karena kita di desa memang tidak ada yang dan belum cocok pakai perusahaan ini tetap tidak cocok. Ya. Ini saya bisa live Instagram pakai data seluler. Kemudian bisa zoom melalui ibu-ibu. Ini mungkin gambarnya tersendat-sendat ya. Kemudian saya langsung rangkap dengan Facebook, gambarnya tersendat-sendat. Ala kullin kita tutup YouTube-nya, tidak bisa. Ya, mudah-mudahan setelah ini zoom-nya tidak tersendat-sendat. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi di dalam hadis-hadis Rasul telah terdapat
dalil-dalil yang melarang tentang nazar dan menjelaskan tentang makruhnya nazar. Tentang nazar dan menjelaskan tentang makruhnya nazar. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tanzuru fa inna an-nazra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Tapi suaranya jelas enggak? Mohon maaf moderator. Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Baik. Ya Allah. Suara gambarnya saja tersendat-sendat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzuru, janganlah kalian bernazar, karena sesungguhnya nazar tidak berguna dari takdir sedikit pun. Nazar tidak berguna dari takdir sedikit pun. Ya, sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang bakhil. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan dimakruhkannya bernazar. Mungkin kemarin saya ditanya juga oleh santri, Ustaz, ini kan ibadah, kenapa jadi makruh? Bagus ya pertanyaannya. Santri saya cerdas-cerdas, masya Allah, Allahumma barik. Ini kan nazar, ibadah katanya tadi. Tetapi kenapa dia makruh? Nanti saya akan jelaskan. Saya bacakan dulu dalil-dalil. Dalil yang lain juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil nadhr. Qala wa yaqul innahu la yaruddu syai'an, innama yustakhraju bihi minasyahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melarang kami tentang nazar, dan sesungguhnya dia tidak menolak sedikit pun dari takdir, dan sesungguhnya dia dikeluarkan dari orang yang sangat bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tadi memuji orang yang bernazar, tetapi kemudian dilarang, ini bagaimana ceritanya? Dimakruhkan, ini bagaimana ceritanya? Dipuji melaksanakannya tetapi dimakruhkan. Maka jawabannya kata para ulama, annan nadhral mamduha huwa nadhrut ta'ah al-mujarrad duna ta'liqihi ala syai' yulzimul insanu nafsahu bihi hamalan laha anit ta'ah wa man'an littaqa'us wal kasal au syukran ala ni'mah. Perhatikan baik-baik. Ya. Kata beliau bahwa nazar yang terpuji adalah nazar ketaatan yang terlepas dari ikatan apapun. Ketika seorang mewajibkan dirinya sesuatu untuk taat kepada Allah, maka tidak ada keterikatan apapun, ya, yang mana kalau seandainya tidak tercapai keterikatan itu, maka dia tidak jadi mengerjakan ketaatan. Dia tetap saja malas, dia tetap saja tidak mau berpuasa sunnah, tetap saja tidak mau bersedekah, tetap saja tidak mau membaca Al-Quran kalau seandainya nazar membaca Al-Quran. Nah, itu jawaban kenapa nazar meskipun dipuji oleh Allah tetapi hukumnya makruh. Maka nazar yang terpuji adalah nazar yang terlepas dari keterikatan apapun. Saya beri contoh ya, nazar yang lepas, yang bebas tanpa ada ikatan. Saya bernazar bersedekah ya kepada si fulan. Sudah. Ya, ini nazar terpuji karena dia bernazar untuk mengerjakan ketaatan tanpa ada keterikatan apa-apa. Adapun yang ada keterikatan begini, saya bernazar bersedekah apabila saya sembuh. Nah, ini enggak sembuh-sembuh, enggak sedekah-sedekah. Nah,
paham ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazar yang maksiat adalah, atau nazar yang terlarang adalah nazar yang ada barterannya. Saya akan taat jika begini, saya akan taat jika begini. Nah, ini namanya nazar yang ada barterannya, dan itulah yang terlarang. Nah, kemudian hal yang lain berkaitan juga dengan nazar adalah macam-macam nazar dari sisi ditunaikan atau tidak ditunaikan. Ya, ini catat baik-baik. Macam-macam nazar dari sisi ditunaikan atau tidak ditunaikan. Yang pertama, nazar yang wajib ditunaikan adalah nazar segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nazar ingin sholat, nazar ingin puasa, nazar ingin berumroh, nazar ingin haji, nazar ingin menyambung hubungan rahim, nazar ingin beriktikaf, nazar ingin berjihad, nazar ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan seterusnya. Ini termasuk nazar yang wajib ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia taati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, kalau nazar ketaatan ini dia tidak sanggupi untuk mengerjakannya, seperti misalkan ada orang bernazar ingin berpuasa sebulan, ingin berhaji, ingin berumroh, akan tetapi ada halangan yang menghalangi dia, seperti sakit, ya, seperti misalkan jatuh miskin, seperti akhirnya sakit kronis yang tidak bisa mengerjakan hal-hal yang dia sudah bernazar atasnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jawaban atas permasalahan ini. Beliau mengatakan dalam dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man nadhara nadhran la yutiquhu fa kaffaratuhu kaffaratu yamin." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Barang siapa yang bernazar lalu dia tidak sanggup untuk menunaikannya, maka penebusnya, kafaratnya adalah kafaratul yamin, ya, yaitu penebus yang digunakan saat tidak menunaikan sumpah, ya, saat tidak menunaikan sumpah. Nah, ini nazar wajib yang pertama, yaitu nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak sanggup untuk mengerjakannya karena satu dan lain hal, maka dia wajib membayar kafarat yamin. Ya, kafarat yamin itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Maidah. Sebentar. Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Intinya kafarat yamin adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, maka kalau tidak sanggup maka berpuasa 3 hari berturut-turut, ya. Nah, ini. Nah, nazar yang kedua adalah nazar yang tidak diperbolehkan untuk ditunaikan. Jadi nazar yang pertama yang wajib untuk ditunaikan yaitu nazar ketaatan, karena dia sudah mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, salah sendiri. Ya. Nah, nazar yang kedua adalah nazar yang tidak wajib untuk ditunaikan, tetapi tetap bayar kafarat tadi.
Ya, perhatikan baik-baik. Dia tetap bayar kafarat tadi. Bismillah. Nazar itu nazar apa saja? Ya, nazar dia tidak boleh ditunaikan, bahkan berdosa ditunaikan, tetapi tetap bayar kafarat yamin. Kalau dia sudah bernazar. Yang pertama, nazar maksiat. Nazar maksiat artinya mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Seperti misalkan bernazar untuk melakukan kesyirikan, bernazar untuk meletakkan sesaji, bernazar untuk berzina, bernazar untuk minum minuman khamar, mencuri, makan harta anak yatim, bernazar untuk memutuskan hubungan rahim, bernazar dan seterusnya. Maka ini tidak boleh ditunaikan nazarnya. Ya, tidak boleh ditunaikan nazarnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, "Man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melaksanakan maksiat tersebut. Afwan, hadis riwayat Bukhari. Sedangkan hadis riwayat Muslim, la wafa'a linadhrin fi ma'siyah. Tidak ada penunaian ya untuk nazar dalam perihal maksiat. Tidak ada penunaian untuk nazar dalam perihal maksiat. Ya, ini dua. Ini yang pertama, nazar yang tidak wajib ditunaikan, akan tetapi dia tidak wajib ditunaikan, akan tetapi tetap bayar kafarat yamin. Ya, tetap bayar kafarat yamin. Naam. Yang kedua, nazar yang bertentangan dengan dalil tegas dari syariat Islam. Bertentangan dengan dalil tegas dari syariat Islam. Baik itu mengerjakan perintah atau melanggar larangan. Nazar ini bertentangan dengan mengerjakan perintah. Gara-gara dia bernazar, akhirnya dia melalaikan perintah, atau bertentangan dengan melanggar larangan. Gara-gara bernazar akhirnya dia melanggar larangan. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Tetapi tetap dia bayar kafarat yamin karena sudah bernazar. Ya, karena sudah bernazar. Nah, ini masuk kajian fikih nanti, tidak tauhid, tetapi sedikit aja kita tambahkan lagi sedikit, ya. Nah, contoh, ada orang bernazar puasa tanggal 13, 14, 15 ya, bulan Masehi misalkan. 13, 14, 15 bulan Masehi. Ternyata pas tanggal itu hari Idul Adha, selanjutnya lagi hari Tasyrik. Otomatis kan tidak boleh puasa. Maka pada saat itu dia tidak boleh menunaikan nazarnya karena bertentangan dengan dalil syar'i. Tetapi tetap dia bayar apa? Kafaratnya. Ya, dia bayar kafaratnya. Nah, ya cukup itu. Insya Allah tentang nazar dicukupkan. Sekarang kita baca lagi lanjutannya. Penulis mengatakan munasabatul ayataini lil bab annahuma la yadullani ala anna nadhra ibadatun haitsu annahuma yadullani ala anna nadhra ibadatun haitsu madahal mufina bihi wa huwa la yumdahu illa ala fi'li ma'mur وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم.
Hubungan antara kedua ayat dan bab, keduanya menunjukkan bahwa nazar adalah suatu ibadah, bahwa Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji kecuali kepada pelaksanaan perintah atau peninggalan larangan. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa dirinya mengetahui semua hal yang kita lakukan berupa infak-infak dan nazar-nazar, serta akan membalas kita atas semua yang kita lakukan tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahwa nazar adalah suatu ibadah. Sedang apa saja yang merupakan ibadah, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Nah, insyaallah sudah dipahami ya. Sekarang kita masuk lagi kepada ma yustafadu minal ayatain. Anna nadhra ibadah fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Faedah kedua ayat yang pertama, bahwasanya nazar adalah ibadah, maka memalingkan nazar untuk selain Allah adalah syirik besar. Nah, kemudian isbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'. Nah, kedua, penetapan ilmu Allah Ta'ala atas segala sesuatu. ini penting, meyakini bahwa Allah Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Ini meyakini ini bahwa Allah Al-Alim, Allah namanya Al-Alim dan mempunyai sifat ilmu dan ilmunya tanpa batas, mengetahui ya'lamu makan, mengetahui yang telah terjadi, wa ma yakun dan sedang terjadi, wa ma sayakun dan bagaimana akan terjadi jika idlau kana kaifa yakun, jika terjadi bagaimana terjadinya. Allah Maha mengetahuinya. Ini membuat seseorang senantiasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang keempat, al-hathu 'alal wafa bin nadhr. Menetapkan adanya balasan terhadap setiap amalan. Naam, yang keempat. Yang keempat, anjuran untuk menunaikan nazar. Baik. Kita lanjut kepada dalil selanjutnya. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi. Diriwayatkan dari as-sahih. As-sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari, ya. As-sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaatinya. Akan tetapi siapa yang bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah, janganlah dia bermaksiat terhadapnya dengan melaksanakan nazar tersebut. Nah, di sini disebutkan, diriwayatkan dari as-sahih, kita katakan tadi sudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini adalah ringkasan dan istilah tersendiri yang ditulis oleh sahibul matan, yaitu penulis matan, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, yaitu sahabat wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu secara mutlak, artinya secara bebas tanpa batas. Ya, sahabat perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu di antara para wanita lainnya. Ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama? Apakah Khadijah radhiyallahu anha ataukah Aisyah? Maka jawaban yang proporsional dan juga diletakkan pada tempatnya adalah jawaban Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya Khadijah laha fadlun ala Aisyah la yamlikuha Aisyah, bahwa Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan atas Aisyah yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu keutamaan berjuang, keutamaan as-sabq fil Islam, awal-awal masuk Islam, keutamaan berjuang dengan harta yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah laha fadlun ala Khadijah la yamlikuha Khadijah. Aisyah memiliki keutamaan dibandingkan Khadijah yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa itu? Yaitu keutamaan menjadi istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang paling berilmu agama dibandingkan seluruh perempuan. Ya, karena beliau istri Nabi yang muda, kemudian beliau banyak menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Nah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernazar untuk menaati Allah, hendaklah dia menaatinya, akan tetapi siapa yang bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah, janganlah dia bermaksiat terhadapnya dengan melaksanakan nazar tersebut, tetapi dia wajib membayar kafarat. Nah, kemudian kita baca makna hadis secara global. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadharu ta'ah an yufi binadrihi kaman nadhara salatan aw sadaqatan aw ghaira dhalik, wa yanha an man sadara minhu nadhru ma'siyah an tanfidhi nadrihi kaman nadhara adz-dzabh li ghairillah aw as-salah 'inda al-qubur aw as-safar li ziyaratiha aw ghairi dzalika minal ma'asi. Nah, makna hadis secara global bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang bernazar dalam ketaatan agar dia hendaknya menunaikan nazarnya, seperti seseorang yang bernazar untuk mengerjakan sholat, bersedekah atau amal ketaatan lainnya, dan melarang orang yang bernazar dalam kemaksiatan untuk menunaikan nazar tersebut, seperti seseorang yang bernazar untuk menyembelih selain Allah, mengerjakan sholat di kuburan, bepergian untuk mengunjungi kuburan atau kemaksiatan lainnya. Taib, bernazar untuk menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya di sini menyembelih hewan, bukan menyembelih siapa-siapa, menyembelih hewan untuk selain Allah. Bernazar sholat di kuburan, karena sholat tempatnya di masjid bukan di kuburan, kecuali sholat sunnah. Ya, kecuali sholat sunnah. Bukan sholat sunnah maksud saya, kecuali sholat jenazah, itu maksud saya, kecuali sholat jenazah. Artinya orang tidak sempat menyolatkan mayitnya keburu dikubur, maka pada saat itu dia boleh mendatangi jenazah tersebut setelah dikubur dan dia sholat di pusara kuburan jenazah tersebut. Ya. Adapun sholat baik wajib atau sunnah, maka hukumnya diharamkan untuk sholat di kuburan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di masjid kita melaksanakan sholat, berdoa, berzikir, ya. Maka tidak diperbolehkan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Bernazar bepergian untuk mengunjungi kuburan. Ini maksudnya adalah, jangan salah paham, berziarah kubur disyariatkan dalam agama Islam. Berziarah kubur disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Aku larang kalian untuk berziarah kubur dahulu. Sekarang ziarahilah ia. Sesungguhnya mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Ini menunjukkan berziarah kubur adalah
ke ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dimaksud berpergian untuk mengunjungi kuburan, artinya dia bersusah payah ya menyiapkan bekal bepergian dalam rangka beribadah menziarahi kubur. Maka ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Di luar tema tapi masih berhubungan tentang tauhid, Ustaz. Silahkan. Yaitu apa hukumnya membeli madu yang menurut info konon katanya untuk mengambil madu tersebut ada ritual tertentu yang dilakukan. Asal hukum madunya ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam agama Islam segala sesuatu yang belum dibicarakan atau belum berbuat atas apa yang diniatkan di dalam hati maka tidak dianggap. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku apa yang dibicarakan di dalam betik hatinya selama dia belum berbuat atau belum berbicara. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya selama belum berbicara atau berbuat dengan apa yang sudah terbetik dalam hati maka tidak dianggap. Berarti nazar itu diucapkan, saya bernazar, ya. Tetapi seperti yang dalam pertanyaan tadi, sepertinya pertanyaannya bernazar untuk maksiat, maka tetap tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Yaitu bernazar untuk tidak berhubungan dengan si fulanah padahal dia muslimah. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah masih boleh saat kita sholat wajib di rumah walaupun sudah ada beberapa masjid yang sudah dibuka? Maka jawabannya jika memang sehat, ya, kemudian jika memang dia menjaga protokoler kesehatan, masjidnya juga menjaga protokol kesehatan, maka sholatlah di masjid. Ya, kecuali kalau dia memang khawatir dirinya terjangkit dan dia apalagi di sini mempunyai penyakit yang kronis yang kononnya COVID-19, mudah-mudahan kita diberikan afiat darinya selamanya, sangat berpengaruh kepada yang mempunyai penyakit kronis terutama paru, jantung, kolesterol ya dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Ada pertanyaan, Ustaz. Seorang suami, seorang pemarah yang tanpa sebab kadang marahnya pernah mengucapkan kalau kamu atau istri punya uang, aku akan tinggalkan kamu. Apakah itu merupakan nazar, Ustaz? Tidak. Itu tidak nazar. Nazar itu ada ucapan, saya bernazar begini. Atau saya mewajibkan atas diri saya begini. Ya, itu bukan nazar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, dengan nazar adalah ibadah tetapi kenapa dimakruhkan, belum jadi dijelaskan. Oh, sudah tadi saya jelaskan. Ibu ngantuk kali ini atau bapak ngantuk kali ini. Maka jawabannya adalah nazar yang dipuji adalah nazar yang ketaatan tanpa ada ikatan. Ketaatan tanpa ada ikatan, misalkan saya bernazar untuk berpuasa 3 hari. Tidak perlu pakai ikatan-ikatan. Saya bernazar berpuasa 3 hari kalau saya sembuh. Nah, kalau nggak sembuh nggak nazar-nazar, nggak taat-taat dia. Nah, itu namanya nazar yang terpuji. Yang makruh berarti yang dikaitkan. Karena ini menimbulkan kemalasan. Ini menimbulkan kebakhilan di dalam diri. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan Ibu. Selanjutnya tidak berhubungan ini, Ustaz. Enggak apa-apa, Bu. Silahkan. Ya.
apakah bila suami mengatakan saya tidak akan menginjakkan kaki di rumah ini lagi atau rumah mereka dan semua barang saya dibuang saja, bagaimana dengan perkataan suami? Bagaimana hukum pernikahan bila suami berkata demikian? Ini tergantung niat suami, karena di situ adalah perkataan yang berkaitan dengan perceraian. Saya tidak akan menginjakkan kaki, barang-barang saya buang saja. Tetapi apakah dicerai atau tidak? Laki-laki, kalau memang sebagian laki-laki ya, kalau sedang marah seperti itu, dia semuanya dia ya anggap hancurlah semuanya. Padahal setelah itu dia nyesal. Ya, maka itu tergantung yang mengatakan dari si suami tersebut, apakah niatannya untuk berpisah, bercerai atau tidak. Wallahu a'lam. Kemudian ini saya sambil dari ibu yang membawa acara, saya juga baca pertanyaan dari Instagram ya. Dulu saya pernah berdoa kepada Allah Ta'ala ketika SMP, ketika saya lulus ujian, maka kakak saya ingin membangun sekolah gratis. Nah, apa yang harus saya lakukan apabila tidak tercapai hal itu? Kalau hanya sekedar keinginan tidak, yang diwajibkan adalah apabila dia bernazar. Nah, wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan Ukti Arlina terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau tanyakan masalah musik tadi, Ustaz. Bagaimana menurut syariat Islam ada seorang wanita Nasrani yang menjadi mu'allaf karena seringnya mendengar musik dan lagu religi, Ustaz. Padahal kan musik kan haram hukumnya. Lalu jadi halal gara-gara dia masuk Islam gitu ya. Tetap dia haram, Bu. Tetap dia haram. Adapun orang diberikan hidayah dari cara apapun. Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari adiknya yang membaca Al-Qur'an. Kemudian Adi bin Hatim mendapatkan hidayah dari satu ayat Al-Qur'an. Ya, macam-macam orang dapat hidayah. Abdullah bin Mas'ud mendapatkan hidayah dari Nabi Muhammad SAW memerah susu kambing yang padahal kambingnya itu tidak bersusu, dapat hidayah. Apakah kemudian kalau seandainya dia masuk Islam, kemudian kita benarkan berdakwah dengan musik religi, tetap haram hukumnya. Dan kemudian ada orang mengatakan, ada sebagian yang dulunya pemusik, yang dulunya penyanyi, kemudian sekarang sibuk berdakwah, saya bisa masuk ke kelompok mereka dengan gaya seperti ini. Maka ini keliru, ya, karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak dalam di Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Sebaik-baik pendakwah, sebaik-baik yang bisa masuk ke dalam jenis manusia manapun, mau itu artis, mau itu artisah, ya. Kalau laki-laki artis, kalau perempuan artisah, mau penyanyi, mau pemusik, maka yang paling cocok adalah mencontoh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berdakwah dengan cara yang haram untuk mendapatkan hasil yang baik, tidak akan maksimal. Akhirnya hijrahnya keliru, akhirnya berpindah dari kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lain. Nah ini. Dan ketika kita menasihati seperti ini, para pendakwah salaf menasihati seperti ini, dikira saklek, dikira paling benar sendiri, dikira pemegang kunci surga. Padahal kita mengajak, ayo kalau ingin berdakwah contohlah Rasulullah SAW. Pernahkah beliau mendakwahi Raja Heraklius? Ayo kita dangdutan dulu, kan gak pernah. Ya, ayo kita bikin musik religi dulu. Ya, ingat mati, ingat mati, ingat mati, kan enggak. Tapi beliau berdakwah aslim taslam. Masuk Islam enggak engkau? Kalau engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Nah, begitu dakwahnya Nabi Muhammad SAW.
Dan kita harus meyakini bahwa dakwah yang paling terbaik adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu. Dakwah yang paling sukses adalah dakwahnya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi syubhat-syubhat seperti itu meninggalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu tegas tentang haramnya musik dan nyanyian. Ya, wallahu a'lam. Nah. Kemudian di sini ada pertanyaan sebentar. Kapan kajian di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin diadakan lagi seperti biasa? Belum bisa. Ini saja setelah banjir ada yang dengan takdir Allah mudah-mudahan disembuhkan kena COVID-19. Jadi belum bisa. Bersabarlah. Ikutilah kajian online. Ini beberapa ustadz sudah hatam kitab tauhid, hatam qawaidul arba, hatam usulul tsalasa, ya, hatam macam-macam hatam sekarang sudah. Dan saya berpesan kepada kaum muslimin, ya, agar menuntut ilmu, terutama yang baru berhijrah katanya gitu. Istilahnya hijrah, tapi saya tidak terlalu excited dengan istilah itu. Saya lebih excited dengan istilah siapa yang ingin lebih meniti jalan istiqomah, maka tuntutlah ilmu, bukan dari kajian 1 menit di Instagram, di TikTok, di YouTube, bukan. Tetapi menuntut ilmu yang sistematis. Belajar dari mulai rukun Islam, rukun iman dulu deh, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Kemudian setelah itu belajar tentang pokok-pokok dasar akidah. Nah, itu baru penuntut ilmu syar'i. Seperti yang kita kerjakan sekarang, belajar tentang tauhid uluhiyah dengan membaca kitab tauhid. Ya, jadi benar-benar detil pelajarannya, bukan hanya nanti di YouTube mencari ceramah Ustadz Fulan terlucu terbaru. La haula wala quwata illa billah. Terlucu terbaru. Ya. Ini kita ingin menimbulkan para penuntut ilmu yang ilmunya dalam, yang ilmunya mumpuni, yang apabila mendapatkan sebuah permasalahan dia bisa menghadapi permasalahan agama tersebut akibat ilmunya. Yang apabila dihantam dengan badai syubhat dan badai syahwat dia tegak kokoh. Begitu penuntut ilmu yang kita inginkan. Dan begitu para ulama, para ustadz-ustadz kita mengajari. Ya, dakwah salaf dari mulai tahun 80-an, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Unaisa, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi, ya. Akhirnya hadirlah para penerus-penerus mereka yang mumpuni ilmunya, yang tahu manhaj, ya, bukan hanya sekedar luaran saja, tidak. Ya, harus didalami, akidah harus didalami, ibadah harus didalami, pelajaran manhaj harus didalami. Begitu yang benar-benar seorang penuntut ilmu. Saya ingin beri pesan. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah. Beliau pernah menjelaskan, penuntut ilmu dulu hanya 6 tahun nuntut ilmunya. Tetapi sudah jadi ahli fatwa. Kenapa bisa begitu? Sebabnya karena metodologi yang mereka pakai saat menuntut ilmu itu yang menjadikan mereka, metodologi yang mereka pakai saat menuntut ilmu itu benar, itu yang menjadikan mereka akhirnya sebagai seorang alim yang bisa ngasih fatwa. Ya, 6 tahun coba bayangkan, seperti orang sekolah SD, sekolah SMP, SMA 6 tahun. Kenapa? Karena nuntut ilmunya memang benar caranya, bukan hanya satu explore internet, Instagram satu menitan, enggak. Coba ibu-ibu sekarang yang ikuti kajian ini 37 orang ini, dan yang mengikuti kajian mengikuti saya melalui Instagram ini, ya, sudah berapa lama kita ngaji, duduk dengan ustadz, sudah berapa lama? Sudah bagaimana mumpuninya ilmu kita? Nah, itu menjadi pertanyaan besar.
Ya, menjadi pertanyaan besar. Makanya kita menuntut ilmu harus naik kelas. Jangan hanya sekedar pengajian-pengajian umum. Pengajian-pengajian umum baik, tidak ada yang tidak baik. Yang namanya juga menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul. Tetapi kita ingin mencari atau mengajari para penuntut ilmu, yang dengannya mereka menjadi penimba ilmu agama, kemudian mengajari orang-orang setelahnya. Karena mereka sudah alim, begitu. Itu yang ingin saya sampaikan ya, wallahu alam. Silahkan Umu Abiu untuk dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afik barak. Afwan Ustaz, agak melenceng. Tadi Ustaz tadi menyampaikan bahwa boleh sholat di kuburan, sholat mayit. Yang anak tanyakan, apa boleh sholat gaib Ustaz? Tapi itu udah beda waktu, maksudnya semua sama persis dengan yang Ustaz katakan bahwa tidak pada saat hari tinggalnya, maksudnya mungkin sebulan setelahnya, terus sholat gaib di tempat, terus bagaimana tata cara dan bacanya Ustaz? Apakah sama dengan sholat mayit? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat gaib termasuk permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa salat gaib khusus bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau mensolati Raja Najasyi. Ada yang mengatakan bahwasanya salat gaib boleh dilakukan oleh siapa saja kepada mayit yang gaib yang di daerahnya tidak dilaksanakan syariat pengurusan jenazah secara Islami padahal dia seorang muslim. Ya, ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, salat gaib boleh dilakukan oleh siapa saja kepada siapa saja, terutama kepada para pembesar. Karena Rasulullah SAW ketika mengerjakannya itu kepada pembesar raja, yaitu Raja Najasyi radhiyallahu an. Maka ahibati akhawatil muslimah, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa salat gaib dilaksanakan oleh siapa saja kepada mayit siapa saja yang belum disolati jenazah di tempatnya, karena mungkin dia terpencil dari kaum muslimin, dia di daerah minoritas, maka diperbolehkan untuk disolati gaib waktu dia meninggal atau beberapa waktu setelahnya. Wallahu alam. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mohandrian Jaya -9. Afwan Ustadz, saya sedang ta'aruf dengan akhwat. Amalan apa yang harus saya lakukan agar dimudahkan urusannya? Naam. Maka jawabannya, niatkan yang ikhlas untuk menikahi perempuan tersebut, dan ta'arufnya melalui cara yang syar'i. Ta'arufnya jangan di warung bakso. Ta'arufnya jangan telepon-teleponan. Ta'arufnya jangan tukar-tukaran foto. Ta'arufnya jangan video call. Ta'arufnya melalui bapaknya, dan gentle tanya kepada bapaknya, "Pak, mohon maaf, saya ingin menikahi anak perempuan Bapak. Anak perempuan Bapak sudah merenggut hati saya." Ya, langsung begitu laki-laki yang ingin memang benar-benar menjaga kesucian pandangannya, kesucian kemaluannya, bukan ingin berpacaran dibaluti dengan perban ta'aruf. Wallahu alam. Naam. Silakan. Dari chat. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika di masa jahiliyah kita mempunyai nazar, apa tetap harus ditunaikan dan dibayar kafaratnya? Dan bagaimana jika kita sudah lupa nazar tersebut? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya punya guru namanya Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Nabila atau Abu Muhammad Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Beliau pernah mengingatkan kata-kata jahiliyah. Hati-hati,
Tidak perlu dipakai masa-masa dulu disebut jahiliyah. Karena jahiliyah zaman dahulu beda dengan jahiliyah zaman sekarang. Lebih baik sebutkan saja Ustadz di masa dulu, ya, karena jahiliyah itu menunjukkan kepada kekufuran, karena dikhawatirkan dia menganggap maksiat-maksiat dulu itu adalah sebuah kekufuran. Maka ini pemikiran kaum khawarij. Ini tidak diperbolehkan berkata seperti itu. Ya, ada lagi istilah nama jahiliyah sekarang nama hijrah, nggak perlu, tidak diperlukan. Ya, nama jahiliyah, nama hijrah, karena dikhawatirkan nanti ada bibit-bibit khawarij, pengkafiran terhadap dosa. Ini tidak benar. Maka di masa dulu Ustadz belum mengenal dakwah, belum lebih fokus terhadap istiqamah agama, itu lebih baik, ya. Dan semua orang mempunyai masa lalu. Kemudian masa lalu dia mempunyai nazar, lalu nazarnya lupa, lalu apakah terus bayar kafarat? Maka jawabannya dia ingat dulu apa nazarnya. Kalau seandainya ketaatan maka dia laksanakan, kalau kemaksiatan maka dia bayar kafaratnya. Kafaratnya berarti seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bersedekah kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari. Wallahu alam. Sini ada pertanyaan. Kalau rumah dekat musola sehingga terdengar bila imam memulai sholat, kita mengikuti tapi dari rumah, bagaimana hukumnya? Haram. Ini bukan jamaahnya tidak sah, ya, tetapi dia dianggap sebagai sholat sendirian, ya. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Niat ingin melaksanakan ibadah umroh, apa itu termasuk nazar? Dan bagaimana hukumnya dengan keadaan sekarang ini? Niat ingin beribadah umrah, apakah itu termasuk? Tidak. Nazar itu seperti yang sudah saya sebutkan, bernazar, menyebutkan dia bernazar. Adapun sekedar niat itu bukan nazar, ya, sekedar niat bukan nazar. Dan kalau seandainya memang dia mengucapkan nazar lalu ternyata keadaan seperti ini, pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan sejauh-jauhnya, selamanya, ya. Maka pada saat itu kita, jika memang tidak sanggup, bayar kafaratnya. Jika merasa sanggup dan merasa ada harapan untuk bisa menunaikan, maka tunggu sampai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Allahu a'lam. Sudah habis Ustaz. Mungkin ada yang lain, peserta yang lain yang ingin present. Kalau masih ada waktu, silakan. Ana Silakan Bu. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaik. Barakallahu fikum. Ustaz, sering terjadi kepada kita bahwa keimanan kita itu keinginannya cenderung kepada akhirat. Tapi prakteknya Ustaz, banyakkan persentasenya itu ke duniawi. Ustaz, bagaimana nasihat Ustaz tentang hal tersebut itu terhadap kami yang kadang mungkin kecenderungan keimanan kami itu lebih ke duniawi daripada ke akhirat, persentase besar kecilnya gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Izinkan saya juga masuk ke dalam kata kami itu, ya, izinkan saya juga masuk ke dalam kata kami itu. Memang seperti itu manusia, Ibu. Manusia tergiur dengan dunia, manusia tergiur dengan harta, tahta, wanita, ya. Saya pernah cerita kepada keluarga saya bahwa ada sebagian laki-laki itu kadang baru mau diangkat, belum diangkat, baru mau diangkat menjadi kepala sekolah, sudah tebar pesona kepada perempuan-perempuan lain. Nih calon kepala sekolah, ayo siapa yang mau dipoligami oleh saya. Jadi kecenderungan terhadap dunia itu terlalu besar, ya.
baik untuk laki-laki ataupun perempuan, baik tentang harta, tahta ataupun wanita. Memang begitulah manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap harta. 2 poin kecintaan manusia terhadap harta. Yang pertama, dia suka mengumpulkan. Yang kedua, dia tidak suka memberi. Maka dia sangat suka terhadap harta, tahta, wanita, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, dan seterusnya. Itulah manusia. Ya, kalau seandainya tidak seperti itu malaikat namanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hanzalah, bahwasanya Hanzalah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi orang munafik. Ya Rasulullah, nafaqal Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walimah? Kenapa?" "Nakunu indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'annahu ra'yu 'ain." Kita ketika bersama engkau di majelis ilmu seperti ini, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka seakan-akan kita melihat surga dan neraka tersebut di hadapan kasat mata kita. Artinya benar-benar khusyuk, benar-benar nyaman, tebal iman, tinggi keimanan. Fa idza kharajna min 'indik 'afazna al-azwaj wal aulad wad dhayyi'at nasina katsiran. Tapi ketika kita keluar dari majelis engkau, kita bertemu dengan anak, istri, pekerjaan, kita banyak lupanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian seperti keadaan kalian saat bermajlis denganku, ketika kalian di jalan-jalan kalian, di kamar-kamar kalian, safahatkumul malaikah, maka kalian akan disalami oleh para malaikat, karena berarti sejenis. Ya, berarti sejenis. Walakin ya Hanzalah sa'atan fasa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, suatu waktu kita begini, suatu waktu kita begini. Maksudnya adalah suatu waktu kita serius untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, khusyuk, khudu, tunduk hati kepada Allah Subhanahu. Suatu waktu kita mengerjakan aktivitas dunia yang tidak ada maksiatnya, maka ini tidak mengapa. Nah, kalau seandainya permasalahannya seperti yang terjadi pada Hanzalah, maka pada saat itu tidak mengapa. Yang penting tidak maksiat. Tetapi kalau permasalahan memang prosentase dunianya terkadang terlalu tinggi, kemudian akhiratnya sekedarnya, maka pada saat itu obatnya satu, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Ingat selalu nikmat-nikmat akhirat dan dibandingkan nikmat-nikmat dunia. Dan itu sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti misalkan Allah berfirman, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah la'ib, permainan, zina, perhiasan, kemudian tafakhur, saling membanggakan, takatsur, saling memperbanyak harta dan anak, ya. Kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa itu? Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menggiurkan. Kemudian beliau mengatakan, ya, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20-21, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ka'arduha ka'ardis samai wal ard. Yang artinya, ayo berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sini ada semacam isyarat. Apabila Anda, kita, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sedang tertipu dengan dunia, terlena dengan dunia, termotivasi atas dunia sehingga melalaikan kewajiban, melanggar larangan, maka pada saat itu ingatlah surga.
Begitu juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu perempuan, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Setelah Allah menyebutkan itu apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada surga, tempat tinggal yang lebih baik. Selalu seperti itu, Bu. Kunci apabila kita sedang terlena dengan dunia, bahkan sampai gara-garanya melanggar larangan, meninggalkan perintah, maka ingatlah surga lebih indah, surga nikmatnya lebih sempurna, surga nikmatnya lebih banyak, surga nikmatnya lebih kekal abadi. Ya, dunia cuma sedikit, sulit didapat, cepat rusak. Nih, sifat-sifat dunia: sedikit, sulit didapat, cepat rusak, dan sulit dan tidak sempurna nikmatnya. 4 karakteristik nikmat dunia. Wallahu a'lam. Semoga bisa dimaklumi. Naam. Baik, ada pertanyaan lagi, Ustadz. Tadi diceritakan Ustadz bahwa para sahabat dan para ulama menuntut ilmu dalam waktu yang relatif singkat, tapi bisa dengan faqih dan bisa menyebarkan ilmu tersebut gitu. Dan kondisinya sangat mungkin jauh dari saya atau kami gitu, Ustaz. Bagaimana tips-tipsnya agar bisa menyerupai seperti itu gitu, Ustaz? Bagus. Maka jawabannya gini. Berarti kan yang saya sampaikan tadi masuk ke dalam relung hati. Kita ini kok udah lama yang ngaji sama rahimahullah Ustaz Abdurrahman Al-Athari, kemudian sekarang kita ngaji di sini. Udah lama kayaknya bertahun-tahun gitu, tapi kok nggak menghasilkan ilmu yang mumpuni. Kenapa ya? Kayaknya kita nggak berani, bahkan untuk ngomong pun kita nggak berani tentang agama. Pasti kalau bahkan dalam permasalahan yang kadang kita aturannya tidak boleh bodoh di dalamnya, kita masih nanya ustadz gitu loh, tentang masalah haid, tentang masalah haid kadang sehari datang kadang enggak. Kita masih belum bisa memfatwakan diri kita sendiri. Ini kitab ya, mungkin usulul salasah ibu sudah belajar bolak-balik mungkin, tetapi masih aja kita tuh belum berani gitu. Maka jawabannya disitulah letaknya kita salah dalam metode belajar. Makanya saya ingin sekali suatu saat nanti saya akan menyebutkan ya metode belajar bagi yang berhijrah. Biarlah pakai istilah yang dipakai zaman sekarang. Metode belajar harus diajarkan itu. Karena tadi yang ada adalah belajar yang panjang tapi tidak menghasilkan ilmu yang mumpuni. Di antara metode yang luar biasa Ibu adalah yaitu belajar dari kitab-kitab para ulama yang memang dari dasar mereka mengajarkan. Saya beri contoh. Ilmu akidah, ilmu keyakinan. Kita dari dasar dulu tentang tauhid. Dari mulai qawaidul arba', kemudian usul tsalatsa. Kemudian setelah itu naik lagi nanti kitab tauhid, baru naik kasyfus syubhat, baru naik akidah wasithiyah, baru naik akidah safariniyah, tahawiyah, baru naik akidah safariniyah. Dengan seperti ini kita akan ilmunya itu mumpuni. Kemudian juga yang patut diperhatikan adalah sang ustadznya. Ustadznya Waalaikumsalam ya. Ustadznya ketika ngajarkan ya itu harus dengan ilmu yang memang diperlukan oleh pemula. Makanya seperti masalah nazar tadi. Ya.
Kalau memang pelajarannya pelajaran tauhid, jangan lari ke pelajaran fikih. Dan jelaskan sesuai dengan kadarnya. Jadi ibu-ibu jangan sampai, wah ini baru nih Ustadz nih, ilmiah. Kenapa? Karena penjelasannya panjang lebar bla 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 bla. Yang ilmiah itu saya sampaikan nih, yang ilmiah itu apabila berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu ilmiah namanya. Meskipun dia dasar, tidak terlalu panjang lebar penjelasannya, jangan tertipu deh Bu, ya, jangan tertipu. Maksudnya bukan Ustadz itu menipu, enggak. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Oh inilah baru nih penuntut ilmu. Karena ilmu itu ada dasar-dasarnya, ada tahapan-tahapannya. Makanya saya berusaha di dalam setiap pertemuan selesai nih ya, selesai satu bab, secukupnya kita jelaskan tentang hal yang penting-penting. Satu bab ya. Karena kalau seandainya kita sekarang nih bab 11 selesai, berarti sisa 67 kurang 11 berarti 56 ya. 56 ya. 56. Kalau seandainya setiap pekan 4 bab, maka tinggal berapa tuh? Bagi 56 bagi 4. Segitulah kita akan belajar nanti kitab tauhid. Ya, sesuai, apalagi ini sudah syarah, ini sudah penjelasan. Masa syarah dijelaskan lagi? Cuma ada hal-hal yang memang saya harus menjelaskannya. Nah, seperti itu. Jadi harus dihilangkan image, wah ini Ustadz ilmiah nih karena penjelasannya belum ada pada sebelumnya. Enggak, bukan itu. Yang ilmiah itu yang apabila penjelasannya berdalil dari Al-Quran dan hadis. Itu ilmiah. Ya, Ustadz cepet banget gitu-gitu aja. Lihat kajiannya Syekh bin Baz. Lihat kajiannya Syekh Ibnu Utsaimin. Lihat kajian para ulama. Seperti itulah mereka. Tidak terlalu panjang. Kalaupun panjang berarti mereka di hadapan mereka adalah orang-orang yang sudah naik tingkatannya. Nah, begitu Ibu. Itu salah satu metode yang mungkin nanti kita lebih mendalami lagi bagaimana metode yang benar-benar bisa menghasilkan mumpuni. Makanya saya katakan masa pandemi seperti ini ya, luar biasa ini Allah memudahkan seseorang sebenarnya untuk menuntut ilmu secara sistematis. Ya. Kalau seandainya kita tidak bisa online seperti ini, offline, tatap muka. Tetapi ustadznya tidak mesti harus masyhur, tidak mesti harus ustadz TV, enggak. Ustadz kampung, ustadz tapi dia bisa ngajari kita usul qawaidul arba, usul salasa, ya. Bisa ngajari kita. Dan kita paham itu. Itu paling penting. Itu sudah dasar ilmu. Nah, sebuah kekeliruan dalam menuntut ilmu adalah penuntutan ilmunya sana kemari. Akhirnya tidak menghasilkan. Nah, saya ingin dari pengajian Nadita ini benar-benar keluar para perempuan-perempuan penuntut ilmu. Dia berani ngajar kitab tauhid. Dan itu yang terjadi, mohon maaf, itu yang terjadi di kota Jogja. Para penuntut ilmunya benar-benar nuntut ilmu yang kemudian mereka berani ngajar. Akhirnya keluarlah para ustadz-ustadz yang kita rasakan sekarang ilmunya. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Masih cukup waktunya Ustaz? Cukup ya Bu, karena di sini udah mau maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz ada waktu lagi untuk kami semua untuk mengajarkan kitab dasar Ustadz. Kami menunggu. Iya. Selesai sudah kajian kitab tauhid. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Zina Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan membalas Ustaz dengan surganya yang tertinggi. Allahumma amin. Dan kami ingatkan kembali bahwa kajian ini adalah kajian rutin per pekan, yaitu pembahasan kitab Ensiklopedia Larangan karangan Syekh Salim bin Id
Al-Hilali oleh Ustadz Nur Komari di hari Selasa pagi dan kemudian di hari Kamis sore, yakni pembahasan Kitab Tauhid Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah. Juga ada beberapa pembelajaran seperti bahasa Arab, tajwid, dan tahfiz di majelis kami, dan bagi yang ingin bergabung bersama kami untuk update kegiatan, kami silakan hubungi admin kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antuna sekalian. Semoga Allah berkahi ilmu ini dan menjadikan cahaya dan tuntunan bagi kita semua. Pesan kami tetap semangat belajar dan menuntut ilmu, tetap menjaga protokol COVID dimanapun antum-antuna sekarang berada. Demikian berakhir sudah kajian hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kami undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.